Logika disusun oleh kelompok 1. beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, Pertama Angga Dwi Putra, kedua Miftahul Janah, ketiga Zahra Pungki Hartanti, dari kelas C1 PSR. Pengertian, sejarah perkembangan, objek kajian, manfaat. Pengertian logika. Logika merupakan bagian dari filsafat yang menjelaskan hakikat ketetapan, cara bagaimana menyusun pikiran yang dapat menggambarkan ketetapan pengetahuan. Pada dasarnya, logika tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan, tetapi membatasi diri pada ketetapan susunan berpikir yang menyangkut pengetahuan. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti kata atau pikiran. Kata logika berasal dari bahasa Latin logos yang memiliki arti perkataan atau sabda. Sedangkan ilmu logika dalam bahasa Arab yaitu berarti ilmu mantek yang berasal dari kata nakata yang artinya berucap. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik epistem, dengan bahasa Latin logika scientica. Ilmu logika atau ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Secara luas, logika juga diartikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Sejarah logika. 1. Abad Yunani kuno. Berdasarkan sebagian sejarah Zeno dari Citium, kurang lebih 340 sampai 265 sebelum Masehi, disebutkan bahwa yang pertama kali menggunakan istilah logika adalah tokoh Stoa. Tokohnya 1. Aristoteles, seorang filosof dan ilmuwan yang mempelopori perkembangan logika sejak awal lahirnya. Kumpulan karya tulis Aristoteles mengenai logika diberi nama Organon, terdiri dari atas 6, yaitu kategori mengenai pengertian, de interpretati mengenai keputusan-keputusan, analitika priora tentang silogisme, analitika posteriora tentang pembuktian, topika mengenai argumen dan metode berdebat, de sophisticis elensis mengenai kesalahan-kesalahan berpikir. Yang kedua, Theopratus. Theopratus memberikan sumbangan terbesar dalam logika, yaitu penafsiran tentang pengertian yang memungkinkan sifat asasi setiap kesimpulan. Yang ketiga, Porphyrius. Porphyrius telah menambahkan satu bagian baru dalam pelajaran logika, yaitu aisagogi. Aisagogi ini membahas tentang lingkungan zat dan sifat di dalam alam yang disebut dengan klarifikasi. 2. Abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logika dari Aristoteles. Kemudian pada abad 13 sampai 15 berkembanglah logika modern. Tokoh-tokoh diantaranya adalah Petrus Hispanus, Roger Bacon, W. Occam, dan Raymond Lullus. Pada abad ini muncullah teori suposisi, adanya diskusi tentang universalia, munculnya logika hubungan, penyempurnaan teori silogisme, penggarapan logika modal, dan penyempurnaan teknis lainnya. Kemudian karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Logika karya Aristoteles juga diterjemahkan dan diberi nama ilmu mantik. Pertama, tokoh logika fenomenal zaman Islam saat itu adalah Al-Farabi yang terkenal mahir dalam bahasa Greek tua Yunani kuno. Kemudian para ahli pikir muslim yang juga ikut mengembangkan logika adalah Abu Abdillah Al-Khawarizmi yang telah menciptakan aljabar serta buku Mafatihul Ulum fil Mantiki yang berisi komentar tentang logika. Selanjutnya, abad modern yang ditokohi dengan
Thomas Hobbes dari tahun 1588 sampai 1679 dan John Locke dari tahun 1634 sampai 1704. Ajarannya didominasi dengan paham nominalisme, yaitu pemikiran yang dipandang sebagai sesuatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi-operasi dalam matematika. Kedua tokoh ini memberikan interpretasi dalam kedudukan bahasa dan pengalaman. Objek kajian logika. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang objek kajian logika, alangkah lebih baiknya kita mengerti maksud dari objek itu sendiri. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan serta sasaran di penelitian atau pembentukan pengetahuan. Selanjutnya, objek logika dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Macam-macam objek logika. Yang pertama, objek material, yaitu mantik al-maddi adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh disiplin ilmu. Yang kedua, objek formal, mantik aswari adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau dari sudut pandang apa objek material tersebut disoroti. Cara berpikir dalam logika ada dua. Yang pertama, berpikir dengan deduktif, yaitu berpikir umum ke khusus. Cara ini dipergunakan dalam logika formal yang mempelajari dasar-dasar persesuaian atau tidak adanya pertentangan dalam pemikiran dengan menggunakan hukum-hukum, rumus-rumus, dan patokan yang benar. Dua, berpikir induktif, yaitu berpikir khusus ke umum. Cara ini dipergunakan dalam logika material yang memberi pelajaran dasar-dasar persesuaian pikiran dengan kenyataan. C. Manfaat logika. Manfaat yang dapat kita peroleh setelah memahami dan mempelajari ilmu logika antara lain: 1. Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Kedua, logika dapat menyampaikan seseorang untuk berpikir benar. Ketiga, mendidik kekuatan berpikir dan mengembangkannya sebaik mungkin, sehingga akan mampu berpikir cepat, komprehensif, dan akurat. Keempat, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kelima, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Sekian dan terima kasih.